mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-21. Perang Tanding. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adiaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang ke-25 ini didukung para pelaku. Ajeng sebagai Anindya, Aris sebagai Adi Rapa, Ferry Fadli sebagai Batara, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anindya mengamuk di Mentiri. Ketika dia dikepung oleh pengawal-pengawal Gandini, beberapa orang pengawal Gandini pingsan terkena pukulan Anindya. Lalu ketika Anindya akan menurunkan pukulan mautnya, tiba-tiba Gandini melompat menghadang Anindya, sehingga pukulan mereka berbenturan. Dengan ramah Gandini menerima Anindya duduk di pendopo rumahnya, karena Gandini tahu dan sudah merasakan bagaimana kehebatan pukulan gadis cantik itu. Dan ketika mereka duduk, Anindya bisa menebak siapa saja yang hadir di pendopo rumah itu. Semua yang hadir menjadi kagum, karena Anindya melihat Akil Lumut duduk di sebelah Gandini, sedangkan orang lain tidak melihat sosok Akil Lumut. Karena Akil Lumut memang sengaja tidak menampakkan dirinya. Akhirnya Anindya berangkat ke Telaga Sore. Setelah mendapat petunjuk dari Gandini,
di mana letaknya Telaga Sule itu. Di dalam perjalanan, Anindya ditemani oleh Adirapa. Dan selama dalam perjalanan, Adirapa sangat mengagumi kecantikan Anindya. Bahkan tampaknya Adirapa telah jatuh cinta pada gadis yang sangat cantik itu. Siapa nama kekasihmu itu, Anindya? Batara. Sayang. Kenapa sayang? Iya. Orang secantikmu menyia-nyiakan hidup hanya untuk bertarung demi pembalasan dendam. Padahal pertarungan itu bisa menyebabkan kematianmu. Saya lebih baik mati daripada menanggung penghinaan seperti ini. Kenapa tidak kau lupakan saja kekasihmu itu? Sulit untuk mendapatkan kekasih sehebat dan segagah Kakang Batara. Seberapa hebat kekasihmu itu? Dan seberapa gagah dia? Sehingga kau sulit untuk melupakannya. Bagi setiap orang, pasti kekasihnya yang paling gagah. Walaupun mungkin kekasihnya itu tidak gagah. Tapi Kakang Batara betul-betul gagah. Kekasihku ini betul-betul gagah. Jangankan manusia, para peri pun banyak yang jatuh cinta pada dia. Oh, sungguh luar biasa kedengarannya. Tapi apakah dia seperti itu? Kalau soal gagah, banyak laki-laki muda di kota raja yang gagah. Kalau soal kedikjayaan, banyak laki-laki muda di ibu kota mempunyai ilmu kedikjayaan. Sehingga kekasihmu yang bernama Batara itu bukan orang yang luar biasa. Tapi masih banyak orang yang lebih hebat dari dia. Ya, sulit saya menceritakan kehebatannya. Anindya. Ada apa, Adirapa? Suara gadis ini lembut sekali. Berbeda ketika dia mengamuk dan marah-marah di hadapan Den Ayu Gandini kemarin sore. Ada apa? Kenapa kau diam? Maukah kau melupakan kekasihmu itu? Kenapa kau ulang-ulang lagi kata-katamu itu, Adirapa? Karena aku kasihan melihatmu. Jadi itu sebabnya kau menemani aku ke Telaga Sore sekarang ini? Kalau menemanimu, itu karena aku ditugaskan. Tapi sejak semula, aku memang sudah suka melihatmu. Sehingga aku merasa bahagia mendapat tugas seperti ini dari Den Ayu Gandini. Ya, di dunia ini tidak satu saja laki-laki yang seperti kekasihmu itu, Anindya. Banyak, bahkan banyak sekali. Kau ini ada-ada saja, Adirapa. Betul. Dan aku pun bersedia menjadi pendamping hidupmu, Anindya. Saya sudah menduga kalau kau akan bicara seperti itu pada saya. Kenapa? Boleh kan aku bicara seperti itu? Boleh, kenapa tidak? Nah, apalagi yang kau pikirkan? Aku punya kedudukan. Aku seorang perwira kerajaan Dharmasraya. Aku masih muda. Dan kalau soal kegagahanku, aku kan tidak kalah gagahnya dengan kekasihmu itu. Walau aku belum pernah bertemu muka dengan dia. Bahkan mungkin aku akan lebih gagah bila aku sudah memakai pakaian kebesaran angkatan perang kerajaan Dharmasraya. Saya tidak suka dengan segala macam kebesaran sebuah kerajaan. Saya sudah bosan dengan segala macam kebesaran sebuah kerajaan. Kau aneh, Anindya. Gadis-gadis justru ingin memiliki seorang kekasih seperti aku ini. Punya kerja, bahkan kerja di sebuah kerajaan besar. Tapi kau ini sebaliknya. Padahal kalau kau sudah merasakan hidup di dalam keraton, maka kau pasti tidak akan mau lagi tinggal di luar keraton. Kau tidak akan mau lagi bermalam-malam di dalam tenda di tengah hutan seperti ini. Karena tinggal di dalam sebuah keraton sungguh nikmat. Semuanya ada, semuanya tersedia, semuanya terjamin. Kita hanya tinggal ambil saja. Apakah kau selama ini tinggal di dalam keraton? Ya, bila aku bertugas sebagai pengawal keraton. Berarti kau tidak tinggal di dalam keraton, bukan? Iya, tapi aku sering berada di dalam keraton bila dibandingkan dengan orang lain. Itu yang saya tidak suka. Hidup di dalam keraton, terkurung dan terkungkung. Oh, jadi kau suka hidup seperti ini? Berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain? Iya. Baiklah, aku akan ikuti cara hidupmu. Karena aku mencintaimu, Anindya. Maaf, Adirapa. Saya tidak bisa lagi mencintai orang lain, kecuali Kakang Batara. Jadi tidak ada lagi sedikit pun harapan untukku di dalam hatimu, Anindya? Tidak ada. Kenapa kau pegang tangan saya seperti ini, Adirapa? Karena aku tahu, masih ada kesempatan untuk mencintaimu. Kan saya sudah bilang sejak tadi, bahwa saya tidak bisa mencintai siapapun kecuali Kakang Batara. Kau tidak sungguh-sungguh bicara seperti itu. Saya sungguh-sungguh. Tolong, lepaskan pegangan tanganmu ini. Kenapa begitu? Karena saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Lepaskan, Adirapa. Jangan takut, Anindya. Kekasihmu tidak akan melihat kita. Kita hanya berdua saja di dalam tenda ini. Lepaskan, Adirapa. Sebelum saya memaksamu untuk melepaskan pegangan tanganmu. Baiklah. Hei, Anindya, mau kemana kau? Mau tidur? Kenapa tidur di luar? Bukankah di dalam tenda ini masih lega? Saya tidak suka tidur di dalam tenda. Saya tidak suka segala yang berbau kerajaan. Saya lebih suka tidur di alam terbuka. Kau tidak usah mencegahku untuk tidur di luar tenda, Adirapa. Aku sudah biasa. Pergilah. Kau masuk ke tendamu. Aku juga mau tidur di luar sepertimu. Kalau begitu, silahkan kau pilih. Kalau kau mau tidur di atas pohon itu, silahkan pilih. Maka aku akan tidur di pohon ini. Ayo, apa lagi yang kau tunggu? Naiklah ke pohon sebelah sana. Hari sudah malam. Kita perlu istirahat yang banyak. Iya. Gadis itu tinggi sekali ilmunya. Dia naik ke atas pohon yang tinggi ini hanya dalam 1 kali lompatan. Lalu sekarang dia tidur dengan pulas di atas 3 cabang besar itu.
Sedangkan aku untuk menaiki pohon ini perlu waktu lama sekali. Karena aku tidak bisa melompat seperti dia. Menggemaskan. Anindya sudah siap di atas kudanya. Sedangkan aku baru bangun dari tidur. Hei, Adirapa! Apakah kau pulas tidurmu semalam? Iya. Ayo bersiap, kita harus berangkat pagi ini. Iya. Seharusnya kau bangun lebih pagi dari saya. Karena kau seorang perwira kerajaan. Kau sudah harus terlatih di dalam keadaan seperti ini. Sialan gadis itu. Dia menyindirku. Apakah masih jauh telaga sore itu, Adirapa? Sudah dekat. Kita sudah sampai, Anindya. Di mana letaknya padepokan telaga sore itu, Adirapa? Masih ke sana. Di dalam hutan ini. Betulkah? Iya. Ayo, kita terus. Hei, kenapa kuda ini tidak mau sekalipun masuk ke dalam hutan lebat ini? Apakah hutan ini angker? Kalau kau masih berminat masuk ke dalam hutan ini, lebih baik kau tambatkan kudamu di sini. Lalu kita masuk berdua. Tidak usah. Saya akan masuk sendiri. Kau jaga saja kuda ini di sini. Baiklah. Anindya! Kenapa kau, Anindya? Kenapa? Siapa yang melemparmu sampai sejauh ini? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saja tubuh saya sudah terbang di udara tanpa bisa saya kendalikan. Lalu saya jatuh di semak-semak ini. Kalau begitu, akan aku periksa. Siapa tahu ada orang yang melemparmu sampai ke sini. Jangan, Adirapa. Kenapa? Saya yakin bahwa saya telah menginjak pagar gaib yang dipasang di sekitar tempat ini. Pagar gaib? Apa itu? Pagar gaib adalah suatu ilmu yang sangat tinggi untuk memagari tempat yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Kalau tidak seizin yang punya tempat itu. Dan telaga sore ini sudah dipasang pagar gaib oleh orang yang ada di dalamnya. Kau betul, Anindya. Kakang Batara? Silakan kalian masuk kalau mau berkunjung ke padepokan Telaga Sore. Karena yang memiliki padepokan ini sudah mengizinkanmu. Siapa ini, Anindya? Dialah kekasih saya. Oh, betul-betul gagah laki-laki ini. Pantas Anindya tergila-gila dengan dia. Siapa kau, Kisanak? Aku Adirapa. Mari kalian masuk ke padepokan Telaga Sore. Kalian sudah diizinkan oleh pemilik Telaga Sore ini. Siapa pemilik padepokan Telaga Sore ini, Kakang Batara? Wulandari. Kalau begitu, saya datang pada tempat yang tepat. Maksudmu? Saya ingin bertemu dengan Wulandari. Ya, Wulandari sudah menunggumu di padepokan. Anindya dan Adirapa sedang bermalam di sebuah hutan. Adirapa menyampaikan perasaan cintanya kepada Anindya. Namun Anindya tidak menghiraukan. Bahkan Anindya tidak mau tidur bersama-sama dengan Adirapa di bawah satu tenda. Karena Adirapa tampaknya terus mendesak Anindya supaya menerima cintanya. Akhirnya Anindya memilih tidur di atas sebuah pohon yang tinggi dan rindang. Sehingga Adirapa merasa kecewa. Setelah pagi hari, keduanya meneruskan perjalanan mereka kembali ke Telaga Sore. Sesampai di sana, Anindya bertemu dengan Batara. Adirapa sangat kagum melihat kegagahan Batara. Dan rasa cemburu terhadap Batara mulai merayap di dalam perasaan Adirapa. Sementara Batara mempersilahkan mereka memasuki padepokan Telaga Sore. Tidak usah ragu-ragu, Anindya. Silakan jalan terus. Iya. Ayo, Adirapa. Silakan jalan terus. Tempat ini aman untuk kalian berdua. Iya. Kenapa kalian berhenti? Bukankah kita sudah sampai, Kakang Batara? Ya, gubuk itu adalah padepokan Telaga Sore. Silakan masuk. Biar kami menunggu di halaman ini saja. Rupanya kau mau memberikan kejutan pada Wulandari, Anindya? Saya tidak tahu. Kau pasti ingin membuat kejutan untuk Wulandari. Tunggu di sini. Aku akan panggilkan Wulandari. Iya. Betul, dia itu yang bernama Batara, Anindya? Iya, Adirapa. Gerak-gerik Batara sangat mencurigakan. Tunggu. Ada apa? Kakang Batara sangat sakti. Kau jangan bertindak gegabah. Bahkan mungkin tempat ini penuh dengan jebakan-jebakan. Kau yakin? Iya. Dan jangan kau katakan siapa dirimu sebenarnya pada mereka. Kenapa? Apakah mereka tidak suka Anda kepada sekarang orang masih seperti mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Kerajaan 80. Dharmasraya. Tapi aku... Itu Kakang Batara keluar bersama dengan Wulandari. Oh, gadis itu Wulandari, Anindya? Iya. Oh, dia mirip sekali denganmu, Anindya. Kalian seperti anak kembar. Sulit membedakannya. Ada bedanya. Apa beda kalian? Perhatikan, kalau dia sudah dekat. Wulandari ada tai lalat di tepi bibirnya.
sedangkan saya tidak. Pasti Batara mencintai kedua gadis kembar ini. Serakah betul laki-laki itu. Kau akhirnya menemukan padepokan ini, Anindya. Mari masuk. Tidak usah. Tidak usah. Cara kau bicara seolah-olah tidak suka padaku, Anindya. Iya. Kenapa? Karena saya ingin membuat perhitungan denganmu hari ini, Wulandari. Ada apa sebenarnya, Anindya? Banyak persoalan di antara kita. Sehingga cara terbaik adalah dengan mengadu jiwa di antara kita berdua. Aku jadi tidak mengerti maksudmu. Bagaimana kalau kau duduk dulu? Kita bicara baik-baik, sehingga kau bisa bicara dengan tenang. Saya datang kemari bukan untuk duduk, Wulandari, tapi untuk membuat perhitungan denganmu. Anindya, cobalah bicara dengan tenang, supaya masalahnya menjadi jelas. Apakah kau tidak punya rasa terima kasih, Wulandari? Setelah kau ditolong oleh ayah saya, Aki Japa Ardana, kini kau seenaknya saja. Aku tidak mengerti maksudmu. Saya tidak bisa bicara banyak. Hari ini saya akan membalaskan sakit hati ayah saya padamu, Wulandari. Baik, Anindya. Kalau itu yang kau inginkan datang kemari menemuiku, aku akan ladeni tantanganmu. Jangan, Wulan. Jangan. Hal ini masih bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kakang Batara, jangan khawatir. Kau baru sembuh dari lukamu, Wulan. Tenagamu belum pulih betul. Karena takut menghadapi saya, kalian berdalih bahwa Wulandari baru sembuh dari luka. Alangkah pengecutnya kalian. Tidak. Aku tidak takut menghadapi Anindya, walau aku baru sembuh dari lukaku. Ayo, jangan banyak bicara saja kau, Wulan. Hadapi aku sekarang juga. Baik. Wulandari dengan cepat turun ke halaman rumah. Gerakan Wulandari sangat indah. Dia melompat dan melayang dengan enteng. Namun Anindya juga tidak mau kalah. Dia mulai pamer kehebatannya. Gerakan dan lomparan Anindya tidak kalah entengnya. Sehingga kedua gadis itu melayang bagaikan kapas di udara. Lalu keduanya menjejakkan kaki di halaman telaga sore yang cukup luas. Dan keduanya sudah saling berhadap-hadapan. Wulandari memakai baju biru muda dengan selendang biru tua terikat di pinggangnya. Sementara Anindya memakai baju berwarna merah muda dengan ikat kepala berwarna putih. Sehingga tampak keduanya sangat berbeda. Walau raut muka dan tubuh mereka sangat mirip, Batara tampak gelisah karena dia tahu bahwa Wulandari baru saja sembuh dari luka dalam yang parah. Sehingga tenaga gadis yang dicintainya itu belum pulih betul. Bahkan luka Wulandari bisa terbuka lagi. Sementara Adirapa juga demikian. Walau dia yakin bahwa Anindya berilmu tinggi, tetapi kalau melihat gerak langkah Wulandari, Adirapa bisa menduga bahwa Wulandari bukanlah gadis biasa, tapi seorang perempuan yang mempunyai ilmu sama atau setingkat di atas Anindya. Apalagi ketika dia melihat bagaimana dengan entengnya Wulandari melompat ke halaman rumah gubuk itu. Dia sendiri belum bisa melakukan hal seperti itu. Bersiaplah kau, Wulandari. Sejak aku menerima tantanganmu, aku sudah siap. Mari kita mulai. Mari. Kedua lawan yang sama-sama cantik ini mulai memasang kuda-kuda. Keduanya memandang gerak lawannya dengan sangat hati-hati. Ketika Wulandari menggeser tubuh ke kanan Anindya, maka dengan cepat Anindya melepaskan tendangan ke arah kaki Wulandari dengan harapan supaya kaki yang sedang diangkat itu dapat dihajarnya sebelum menginjak tanah. Tampaknya langkah kaki Wulandari tadi hanya pancingan belaka. Karena begitu serangan datang, Wulandari dengan cepat menarik langkahnya kembali. Lalu sebuah pukulan pendek yang cepat dilepas oleh Wulandari ke arah dada Anindya yang terbuka lebar. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga tepat mengenai sasarannya. Dan Anindya terjajar ke belakang. Namun sebelum tubuh yang indah itu jatuh ke tanah, Anindya telah melenting ke udara. Sehingga tubuh itu kembali berdiri tegak. Gerakan ini membuat kagum Batara maupun Adirapa. Kini serangan mulai dilancarkan dengan cepat oleh keduanya. Bahkan semakin cepat dan semakin cepat. Sehingga sulit dilihat gerakan mereka oleh mata biasa. Yang tampak hanyalah warna biru dengan warna merah muda yang bergerak bagaikan angin. Sesekali kedua warna itu saling berbenturan. Sesekali pula keduanya saling menjauh. Dan ketika kedua warna itu sama-sama terbentur dan sama-sama melayang jatuh, maka Batara sangat terkejut. Karena dia melihat Wulandari di mulutnya memuntahkan darah segar. Sedangkan Anindya tampak terkapar tidak bergerak di tanah. Di saat Wulandari melepas selendang yang terikat di pinggangnya, maka Batara cepat melompat untuk menghalangi. Karena Batara tahu bahwa Wulandari akan mengakhiri hidup Anindya yang tampak tidak bergerak sedikit pun. Karena senjata di tangan Wulandari itu sangat ampuh. Wulandari! Wulandari, jangan! Tahan. Biarkan dia aku selesaikan. Wajar kalau dia tewas di tanganku. Karena ini adalah perang tanding. Jangan, Bunda. Kau terluka lagi. Kau harus cepat beristirahat. Kalau kau mengeluarkan tenaga lebih besar lagi, maka jiwamu akan terancam. Biar, Kakang, biar. Aku ingin menyelesaikan dia hari ini. Wulan! Kakang Batara! Betul, kau masih bergerak. Sehingga dari mulutmu keluar darah segar. Kau jangan bergerak. Lukamu kambuh lagi.
Mari aku baringkan kau di ambang itu. Atur nafasmu supaya jiwamu kembali tenang. Aku akan melihat keadaan Anindya. Bagaimana keadaan Anindya, Kisanak? Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kawanmu ini pingsan. Mari aku bantu. Iya. Nah, dia sudah sadar. Kini bawalah kawanmu ini pergi sebelum terjadi lagi perkelahian di antara mereka. Hebat sekali ilmu laki-laki yang bernama Batara ini. Entah apa yang dilakukannya sehingga Anindya menjadi sadar. Kau dengar aku bicara, Kisanak? Iya. Bawalah kawanmu ini pergi dari sini. Rawat dia baik-baik supaya tenaganya pulih kembali. Iya. Nah, ini kesempatanku untuk menggendong tubuh Anindya. Bukankah penunggang kuda itu Adirapa, Kilista? Betul, Denayu. Sedangkan kuda yang seekor lagi membawa tubuh Anindya. Tampaknya Anindya tidak mempunyai tenaga. Anindya pasti terluka. Oh, mereka gagal. Mari aku tolong kau turun dari punggung kuda ini, Anindya. Nah, tidurlah di sini. Terima kasih. Ini coba ceritakan, apa yang terjadi, Anindya? Apakah kau jatuh dari kuda? Atau kau sudah bertarung dengan Wulandari? Tolong ceritakan, Adirapa. Dengan cermat Adirapa menceritakan pertarungan yang dia lihat antara Anindya dan Wulandari. Sehingga yang mendengarkan diam semua. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana kehebatan Wulandari maupun kehebatan Anindya. Sehingga semua yang hadir menarik napas ketika Adirapa selesai bercerita. Apamu yang sakit, Anindya? Di belah sini, Aki Lumut. Anda sekarang masih Coba, mendengarkan mari aku Sandiwara periksa. Radio di channel Memori 80. Satu tulang ikamu patah, Anindya. Tapi kau tidak usah cemas. Aku bisa mengobatimu. Terima kasih. Kau sudah dengarkan ini. Walaupun Wulandari masih dalam keadaan terluka, tapi dia bisa menghadapi Anindya yang segar bugar. Sehingga satu tulang ika Anindya patah. Sayang bulan purnama masih 2 minggu lagi. Kalau tidak, ini kesempatan untuk menghajar Wulandari. Karena Wulandari dalam keadaan terluka. Bahwa Anindya dan Wulandari bertarung dalam sebuah perkelahian yang singkat, namun seru, karena keduanya sama-sama berilmu tinggi. Sehingga Batara dan Adirapa yang menyaksikan pertarungan itu menjadi cemas. Batara cemas karena Wulandari baru sembuh dari lukanya. Sedangkan Adirapa cemas karena dia sudah melihat bagaimana kehebatan ilmu Wulandari. Namun terutama dia yang sangat cemas karena dia sudah jatuh cinta kepada Anindya. Ketika perkelahian sudah berhenti, keduanya sama-sama terluka. Wulandari kembali memuntahkan darah segar, sedangkan Anindya pingsan disebabkan satu tulang iganya patah di dalam perkelahian itu. Kejadian ini membuat Gandini cemas, karena dia berharap untuk menghancurkan Wulandari di saat gadis itu sedang terluka. Tetapi perjanjian mereka untuk bertarung masih lama, masih 2 minggu lagi. Sementara Aki Lumut telah mengisyaratkan kepada Gandini supaya hati-hati menghadapi Wulandari. Karena dalam keadaan baru sembuh pun, Wulandari dapat menghadapi Anindya yang juga berilmu tinggi. Bagaimana keadaanmu, Anindya? Sudah ada perubahannya? Sudah, Aki Lumut. Kalau bernafas, saya tidak merasa sakit sesak lagi di sebelah sini. Ya, berarti tulang ikamu sudah mulai menyambung. Tapi selama 1 bulan, kau tidak boleh bekerja keras, ya, supaya tulang ikamu bisa utuh seperti semula. Iya, Aki Lumut. Nah, apakah obat ramuan yang aku buatkan sudah kau minum pagi ini? Sudah, Aki. Aku berharap kau cepat sembuh, ya. Iya, saya mengucapkan terima kasih. Karena Aki Lumut merawat saya dengan penuh perhatian. Ya, aku berharap kau cepat pulih. Supaya kau bisa menyaksikan pertarungan antara Gandini dan Wulandari 1 minggu lagi. Pertarungan? Benarkah itu? Iya. Apa yang terjadi di antara mereka? Ya, sama sepertimu. Mereka punya dendam masing-masing yang belum terselesaikan. Sehingga Gandini mengambil jalan pertarungan untuk menyelesaikan dendam lama itu. Mereka akan melakukan perang tanding. Dendam apa yang mereka pendam selama ini, Ki Lumut? Ya, banyak sekali. Bagi Gandini, dendam karena dia selalu didahului oleh Wulandari di dalam segala hal. Sedangkan Wulandari dendam karena Wulandari menuduh Gandini yang telah membunuh ibunya. Oh, begitu. Kapan akan dilangsungkannya perang tanding itu, Ki Lumut? 1 minggu lagi, di saat bulan purnama penuh. Tengah malam? Ya, begitu permintaan Gandini. Dan Wulandari sudah menyetujuinya. Di mana akan dilangsungkannya perang tanding itu, Ki Lumut? Gandini meminta di desa Mentilin ini, di alun-alun desa. Tapi Wulandari belum tahu. Dan bagaimana caranya supaya Wulandari tahu tempat pertarungan itu, Ki? Tadi pagi Adirapa sudah berangkat menuju Telaga Sore untuk menyampaikan surat Gandini pada Wulandari. Oh, saat yang tidak boleh dilewatkan untuk ditonton. Bahkan kalau perlu, saya akan turun juga menantang Wulandari. Jangan kau lakukan. Kalau nyawamu ingin selamat.
Karena tulang igamu pasti akan patah lagi. Kau belum sembuh betul. Sedangkan Wulandari bukanlah lawan yang enteng bagimu, Anindya. Ya, sayang memang Ki Lumut. Karena saya dalam keadaan cedera begini. Nah, pertama-tama ketika aku melihatmu, Anindya, aku sudah berharap supaya kau bisa menggantikan Gandini untuk menghadapi Wulandari. Tapi ternyata kau tidak sabar. Kau ingin saat itu langsung berhadapan dengan Wulandari. Sehingga kami semua tidak bisa menghalangimu. Dan akibatnya sudah kau rasakan sendiri. Sayang kalian tidak terus terang pada saya. Sehingga saya tidak tahu rencana kalian. Waktu kau sangat bergejolak perasaanmu. Sehingga kami semua tidak bisa menahanmu. Tapi maaf Ki Lumut. Kenapa harus saya yang menggantikan Gandini? Apakah Gandini tidak sanggup menghadapi Wulandari? Gandini sekarang belum siap menghadapi Wulandari. Karena Gandini sedang menghadapi kemelut yang hebat di desa ini. Sehingga pikirannya terpecah pada dua hal yang seharusnya tidak boleh. Bila seseorang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perang tanding yang berat begini. Apalagi kau sendiri tahu bahwa Wulandari bukanlah lawan yang enteng, tapi lawan yang bisa menghancurkan Gandini. Ya, saya sendiri juga tidak menduga kalau Wulandari mempunyai ilmu yang begitu hebat. Aku tidak berani masuk ke dalam telaga surat ini. Karena tempat ini ada pagar gaib. Berhenti! Apa yang kau lakukan di sini, Adirapa? Aku ingin bertemu dengan Wulandari. Untuk apa? Untuk menyampaikan surat ini. Surat ini sudah aku terima. Pergilah. Maaf Batara. Aku harus mendapat jawabannya hari ini juga. Kalau begitu ikut aku ke dalam padepokan. Terima kasih. Untuk apa Kisanak datang lagi kemari? Untuk menyampaikan surat ini dari Denayu Gandini. Ini suratnya. Surat Gandini ini menentukan tempat perang tanding akan berlangsung 1 minggu lagi, Kakang Batara. Kau menerima tempat yang mereka tentukan di dalam surat itu, Wulan? Aku siap menghadapi Gandini di mana saja, Kakang. Nah, sudah kau dengar Adirapa? Bahwa Wulandari siap menghadapi Gandini di mana saja. Iya. Sekarang sampaikan pada majikanmu tentang kesiapan Wulandari ini. Baik, aku permisi. Ya. Di mana Kakang Batara memergoki orang itu? Di luar batas pagar gaib yang lama. Lalu aku bawa dia kemari. Karena yang menentukan dan menerima tempat perang tanding itu adalah kau, bukan aku. Perang tanding sudah semakin dekat. Kau tidak boleh gelisah, Wulan. Kau harus tenang, supaya sakitmu tidak kambuh lagi. Karena perang tanding itu adalah pertarungan hidup mati. Iya. Mari, kita duduk di sana sambil beristirahat. Iya. Kang Batara, kalau aku kalah di dalam perang tanding nanti, bagaimana Kakang? Kau jangan berpikir begitu, Wulandari. Karena Gandini bukanlah lawan yang mempunyai ilmu lebih tinggi darimu. Sehingga kau tidak usah menakut-nakuti diri sendiri. Iya, Kakang. Tapi kadang-kadang nasib buruk juga bisa menentukan hasil dari perang tanding itu, bukan? Kau terlampau percaya pada nasib. Bukan aku terlampau percaya. Tapi kenyataan yang aku alami sekarang juga karena nasib buruk yang menimpa aku. Siapa yang akan menyangka bahwa aku tiba-tiba diserang oleh Gandini ketika aku sedang melakukan semedi. Sehingga aku muntah darah karena aku tidak siap menghadapi serangan licik itu. Padahal di sekitar telaga sore ini sudah ada pagar gaib. Bahkan Kakang sendiri sudah berjaga-jaga untuk keselamatanku. Bukankah itu nasib buruk namanya, Kakang Batara? Ya, benar. Nah, aku bukan takut menghadapi Gandini. Tapi perempuan itu sangat licik, Kakang. Sehingga bisa saja aku dicurangi di dalam perang tanding itu nanti. Buktinya, sebelum hari perang tanding itu tiba, Gandini sudah mengutus Anindya untuk melawanku. Supaya tenaga dan pikiranku terkuras. Lalu dengan mudah nanti dia mengalahkan aku. Aku juga tidak tahu, Wulan. Kenapa tiba-tiba Anindya begitu benci padamu? Apa yang telah dikatakan Gandini terhadapnya? Sehingga dia begitu benci. Entahlah, Kakang. Aku juga tidak mengerti sikap Anindya seperti itu. Mentirin. Perang tanding itu nanti akan dilangsungkan di alun-alun desa Mentirin. Pasti mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu di sana. Sehingga mereka memilih tempat itu untuk pertarungan. Tidak usah kau pikirkan. Kalau mereka melakukan kecurangan, aku yang akan menghadapinya nanti. Ingat, Kakang Batara, di pihak Gandini ada Aki Lumut dan Anindya. Bahkan laki-laki tadi juga kita tidak tahu sejauh mana kehebatannya. Di pihak kita juga ada Aki Patok yang siap menghadapi laki-laki siluman itu. Sedangkan aku siap menghadapi kemungkinan lain. Kalau mereka melakukan kecurangan, sehingga kekuatan kita cukup tangguh. Ya, kekuatan kita cukup tangguh.
Kakang Batara, andai aku kalah di dalam perang tanding itu nanti, bagaimana kan? Ya, kita harus bersikap kesatria. Kita harus menerima kekalahan itu. Andai aku tewas di dalam perang tanding itu? Kenapa kau berpikir begitu, Wulan? Kenapa kau berpikir buruk seperti itu? Aku tidak berpikir buruk, Kakang. Tapi kalau nasibku seperti itu... Ya, sudahlah. Jangan bicara soal mati. Tidak enak mendengarnya. Kenapa Kakang tidak mau mendengarnya? Apakah Kakang ngeri mendengar tentang kematian? Bukankah Kakang seorang perwira kerajaan Dharmasraya dulu? Bukankah Kakang sekarang seorang raja? Bahkan Kakang Batara sering pergi berperang. Kakang Batara sering menghadapi maut di dalam peperangan. Kenapa Kakang tiba-tiba takut bila aku bicara soal kematian? Bukankah antara hidup dan mati jaraknya sangat dekat, Kakang? Ya, betul, Wulan. Ya, aku memang sering menghadapi suasana kematian, Wulan. Di dalam peperangan mempertahankan kedaulatan kerajaan Dharmasraya. Di dalam pertempuran melawan pasukan-pasukan musuh di bawah bendera kerajaan Singasari. Bahkan di dalam mempertahankan kejayaan kerajaan Panggalo sekarang ini. Semua itu aku lakukan untukmu, Wulan. Untuk aku, Kakang? Kenapa? Karena aneh terdengarnya. Sebetulnya sudah lama aku ingin bicara padamu, Wulan. Bicara tentang apa yang selama ini aku lakukan. Mungkin kau tidak tahu. Mungkin kau meraba-raba atau malah kau benci pada kerja yang aku lakukan semua ini. Betul kan? Iya. Pertama-tama, aku melakukan semua itu karena demi negara. Demi kejayaan kerajaan Dharmasraya, Wulandari. Karena kalau kerajaan dalam keadaan aman, maka kita tentu akan tenang hidup di dalamnya. Sehingga secara tidak langsung, semua itu untuk masa depan kita berdua. Lalu, kenapa aku berpaling pada kerajaan Singasari? Itu karena aku terdampar di kerajaan itu ketika mencarimu. Sehingga aku menjadi bingung. Bagaimana caranya untuk bisa kembali ke Dharmasraya? Lalu ketika ada pencalonan prajurit Singasari yang akan dikirim berperang ke Dharmasraya untuk menghalau pasukan Tartar dari rencana mereka menyerbu kerajaan Dharmasraya, maka aku mencalonkan diri. Sehingga aku dikirim kemari bersama dengan pasukan Singasari yang lain. Tapi setelah sampai di sini, setelah Singasari hancur, aku tidak mau kembali ke kerajaan Dharmasraya. Karena di sana banyak orang-orang yang curang, banyak orang-orang licik, bahkan banyak orang-orang yang mengaku berjuang setelah keadaan betul-betul aman. Banyak orang-orang yang menjadi pahlawan kesiangan. Orang-orang itulah sekarang yang mendapat tempat di dalam keraton Dharmasraya. Lalu aku dan kawan-kawan bekas pasukan Singasari memutuskan untuk mendirikan kerajaan Panggalo. Karena kami memang mampu mendirikan dan menjalankan sebuah kerajaan. Dan semua itu untuk kebahagiaanmu, Wulandari. Semua apa yang aku lakukan demi masa depan kita. Demi cintaku padamu. Karena aku ingin membahagiakanmu. Tapi setelah semua itu aku rebut, setelah aku dapati, kau menghindar. Kau tidak mau hidup di dalam sebuah keraton yang telah aku siapkan. Kau tidak mau jadi permaisuriku. Padahal banyak orang yang menginginkan hidup seperti yang telah aku sediakan untukmu, Wulan. Maaf, Kakang Batara. Aku tidak tahu kalau sejauh itu Kakang berpikir. Jadi sudah terbukakah hatimu untuk tinggal di dalam keraton Panggalo nanti, Wulandari? Demi cintaku terhadap Kakang Batara, aku bersedia tinggal dimanapun yang akan Kakang sediakan. Tapi aku harap jangan kita lupakan telaga sore ini. Aku bahagia mendengar kata-kata darimu, Wulan. Wulandari membicarakan keresahan hatinya menghadapi perkelahian yang akan dilangsungkan pada malam bulan purnama itu. Namun Batara menghiburnya. Bahkan Batara bercerita tentang dirinya yang sering menghadapi maut demi negara dan demi kekasihnya Wulandari. Sehingga Wulandari terharu mendengarkannya. Kakang Batara, kalau aku mati di dalam perang tanding itu nanti, bagaimana Kakang? Kau masih memikirkan itu, Wulan? Aku belum mendapat jawaban dari Kang Batara. Itu sebabnya aku bertanya tentang hal itu. Apa yang akan Kakang lakukan kalau aku tewas di dalam perang tanding itu nanti? Kalau memang itu yang terjadi pada dirimu, Wulan, maka aku akan menguburkan jasadmu di sini, di tepi telaga sore ini. Lalu, aku akan menyingkir dari keramaian dunia. Aku akan jadi petapa di padepokan telaga sore ini. Aku akan menjaga kuburanmu dan kuburan Nyi Guru siang dan malam. Terima kasih. Ternyata Kakang sangat mencintai diriku. Tapi, kau tidak boleh putus asa, Wulan. Kau harus berusaha untuk memenangkan perkelahian itu. Aku akan berusaha menang dalam pertarungan Anda nanti. sekarang masih Karena sekarang aku mendengarkan sudah tahu Sandiwara Radio bahwa di Kakang Batara channel sangat mencintai Memori diriku. 80. Sekarang tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Hadapilah hari pertarungan itu dengan segala keyakinan untuk bisa menang. Aku akan mendampingimu. Bila ada yang curang, maka aku akan segera turun tangan menghadapi mereka. Iya, Kakang Batara. Aku tidak boleh tewas di dalam pertarungan itu. Aku harus menang. Aku harus hidup untuk mendampingi Kang Batara di dalam kerajaan Panggalo nanti. Aku masih ragu untuk memasuki kota Raja Panggalo. Mengapa begitu? Waktu itu, aku akan memasuki kota Raja Panggalo siang hari, seperti ini bersama kawan-kawan lainnya. Aku tidak tahu bahwa banyak perampok berkeliaran di kota raja itu. Ketika itu, aku hanya membawa pengawal sedikit. Lalu, apa yang terjadi? Beberapa puluh tombak sebelum melewati regol kota raja. Tiba-tiba, kami dicegat oleh sekawanan perampok yang bertopeng. Dan sekali barang dagangannya dirampas. Tentu kau mengalami kerugian yang besar. Bukan itu saja. Anak buahku banyak yang terluka parah karena serangan yang mendadak itu. Mereka tidak hanya merampas barang yang kubawa, tetapi juga kuda-kudaku.
Karena itu, kau sekarang membawa pasukan pengawal yang lebih kuat. Ya, betul. Sebentar lagi, kita akan memasuki Regol Kota Raja. Kita harus bersiap-siap. Aku tidak mau kejadian seperti dulu terulang lagi. Kalau itu terjadi, bisa-bisa aku gulung tikar. Semua bersiap. Siap. Mereka sudah semakin dekat. Ayo. Pasti kita akan mendapat rampasan yang banyak seperti ini. Dari bunyi keretanya di kejauhan, aku yakin mereka membawa perhiasan yang banyak. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan mereka. Biasanya barang-barang perhiasan ditaruh di tengah-tengah iring-iringan. Kalau begitu, kita berdua serang di tengah-tengah kereta. Nanti yang lain menyerang dari depan dan belakang. Baiklah. Nanti setelah itu, jangan kau berikan semuanya pada Ki Jabrik. Kita ambil dulu bagian kita, baru kita serahkan pada Ki Jabrik. Ya, benar. Ki Jabrik pasti akan membagi-bagikan lagi kepada kita. Dengan begitu, kita mendapat 2 keuntungan. Ada untungnya juga Ki Jabrik tidak ikut kali ini. Ya, benar. Ya, itu mereka. Dari sedikit. Padahal kemarin banyak sekali. Apa mereka sudah tahu pernah ada perampokan di sini? Ya, benar. Mereka hanya membawa 3 kereta. Mengapa sedikit ya? Kalau sedikit seperti itu, pasti kita tidak bisa dapat keuntungan banyak. Berhenti! Semua berhenti! Ya. Mau apa? Kamu menghalangi jalan kami. Semua keluar! Pengawal, hadapi mereka! Cepat kita serang kereta yang di tengah! Ayo! Hei, kau kenapa? Kurang ajar. Pengawal-pengawal itu bersembunyi di dalam kereta. Kurang ajar! Benar tidak yang aku katakan? Pasti mereka akan merampok kita lagi. Mereka tidak tahu kalau kereta ini isinya pengawal semua. Kau hebat juga. Pengawal-pengawal itu disembunyikan di dalam kereta. Ayo semua, lari! Cukup, jangan kejar mereka. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Jangan dulu. Kita tunggu kawan-kawan yang lain yang masih berjalan di belakang. Mereka membawa barang dagangan yang banyak. Jadi, kau menyuruh anak buahmu membawa barang dagangan di belakang? Ya, benar. Dengan begitu, perampok-perampok itu menyerang kereta kita terlebih dahulu. Setelah perampok-perampok itu kita habisi, baru anak buahku menyusul. Jadi barang dagangan kita aman. Kalau begitu, suruh mereka cepat menyusul sebelum perampok-perampok itu kembali. Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa lagi. Hei, pengawal. Suruh mereka cepat menyusul. Bawa juga beberapa anak buahmu untuk jaga-jaga. Maaf, Kanjeng Senapati. Ada yang mau bertemu dengan Kanjeng? Siapa? Seorang saudagar, Kanjeng. Ada keperluan apa dia kemari? Dia ingin melaporkan perampokan, Kanjeng. Perampokan lagi? Iya. Baiklah, suruh dia masuk. Baik. Mengapa akhir-akhir ini banyak terjadi perampokan? Menurut laporan yang lain, ini adalah ulah orang-orang Dharmasraya. Mohon maaf, Kanjeng. Kami menghadap untuk melaporkan perampokan. Silakan. Siang tadi kami akan melewati Regol Kota Raja Penggalu ini. Kami berada beberapa puluh tombak di depan Regol Kota Raja ini. Lalu? Kami dirampok untuk yang kedua kalinya. Dulu kami dirampok juga di tempat yang sama. Dan kami rugi banyak sekali. Benar. Kami sangat rugi dengan adanya perampokan seperti ini. Walaupun Panggalu sangat ramah untuk diajak berdagang dan memberi keuntungan yang tidak sedikit. Tapi dengan kejadian ini, kami takut untuk kembali ke Panggalu untuk berdagang. Bukannya kami takut untuk menghadapi mereka, tapi kami takut mengalami kerugian yang besar. Kanjeng bisa bayangkan berapa uang yang harus kami keluarkan untuk membayar pengawal-pengawal yang banyak untuk menjaga kereta kami. Dan berapa banyak kereta kami yang rusak oleh para perampok itu. Kalau ini selalu terjadi jika kami ingin berdagang ke Panggalu, tentu kami selalu rugi. Kami tentu lebih baik tidak berdagang ke Panggalu. Tenanglah. Apakah mereka orang-orang Dharmasraya? Menurut yang saya lihat dan saya dengar begitu. Mereka mengenakan topeng dan ikat kepala, Kanjeng. Dari ikat kepalanya itu kami tahu mereka adalah orang-orang Dharmasraya. Orang-orang Dharmasraya lagi. Mau apa mereka? Apakah mereka ingin membuat keributan di sini? Baiklah, laporan kalian sudah saya terima sendiri. Itu belum cukup. Kami ingin Panggalu bertanggung jawab atas perampokan ini. Kami tidak ingin hal ini terjadi kembali. Kalau tidak, kami tidak akan pernah lagi berdagang kemari. Pernyataan kami ini
juga mewakili saudagar-saudagar yang lain. Tenanglah, kami akan urus semuanya agar kalian tenang berdagang di sini. Baiklah, kami pegang janji Kanjeng itu. Sudah seharian kita di hutan ini. Sebaiknya kita kembali saja ke tempat persembunyian kita. Kalau kita kembali tanpa hasil seperti ini, pasti Ki Jabrik marah-marah. Apalagi dia melihat banyak yang luka-luka. Dia bisa saja membunuh kita. Habis kita mau bagaimana lagi? Berdiam di sini dan mati kelaparan. Lebih baik mati kelaparan daripada dibunuh Ki Jabrik. Ayolah kembali saja, ayo kita kembali saja. Ayo, benar. Perutku sudah lapar. Betul, dingin. Mana anak buahku? Kenapa mereka tidak kembali sampai sekarang? Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Tenanglah, mereka pasti kembali. Hei, kau tahu kemana perginya Anindya? Aku sudah lama mencarinya. Mana aku tahu. Ngajar. Mana mereka? Apa mereka membawa lari barang rampasannya? Wah, itu mereka. Hei, dari mana saja kalian? Kenapa malam ini baru kembali? Kami gagal merampok kereta pedagang itu siang tadi. Bodoh! Kalian semua bodoh! Hei, tenanglah. Mereka baru gagal sekali. Kau sudah marah-marah. Diam kau. Mereka kau cari sendiri kemana perginya Anindya. Baiklah, aku akan pergi. Batara dan Wulandari masih membicarakan apa arti kehidupan bagi mereka berdua. Namun akhirnya Wulandari sangat terharu ketika Batara mengatakan bahwa dia akan menjadi pertapa bila Wulandari tewas di dalam pertarungan yang akan diadakan seminggu lagi. Wulandari pun berjanji akan mengikuti kemana saja Batara pergi bila dia berhasil memenangkan perkelahian nanti. Sementara di tempat lain, Pak Datu disibukkan dengan persoalan para begal yang selalu merampok pedagang-pedagang yang akan pergi berdagang ke Panggalo. Bahkan perampokan-perampokan itu sudah semakin berani, sehingga Pak Datu harus mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Siapa yang terkira di jalan raya itu? Apakah dia mau masuk mari? Cahaya bulan ini sudah cukup terang membantu. Pengawal? Ada apa, Adirapa? Bukankah yang berdiri di jalan itu seorang anak kecil? Mana? Itu. Oh iya. Nah, dia berjalan kemari. Kalau tidak salah lihat, anak kecil ini adalah seorang anak perempuan. Betul. Anak kecil itu adalah seorang anak perempuan. Kini dia berdiri lagi memandang kita. Kita harus hati-hati, Adirapa. Mungkin anak perempuan kecil ini yang telah banyak membunuh penduduk Mentiling. Kau yakin bahwa anak perempuan kecil ini adalah siluman yang menakutkan kita? Ya, itu hanya dugaanku saja. Karena aku belum pernah melihatnya. Dia kini melangkah lebih dekat lagi kemari. Bukankah anak kecil ini yang ditabrak kereta kuda mak rompang beberapa minggu yang lalu? Ini dia persis berdiri di hadapan kita. Berarti bukan dia siluman kecil yang mengganas di desa ini. Boleh saya masuk? Kau mau kemana? Mau menemui Den Ayu Gandini. Kau siapa? Dan asalmu dari mana? Nama saya Angit. Saya berasal dari Tegalsari. Kamu sudah kenal dengan Den Ayu? Saya saudaranya. Bukakan pintu, pengawal. Apakah sebaiknya kita perlu lebih hati-hati, Adirapa? Maksudmu? Sebelum kita mengizinkan dia masuk menemui Den Ayu, lebih baik kita periksa dia lebih teliti lagi. Tidak usah. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Tapi Anak ini datang dari jauh. Sedangkan hari sudah malam. Pasti dia letih. kita perlu menanyakan lebih teliti lagi. Karena kau melihat dia yang ditabrak kereta kuda mak rompang, bukan? Iya, ya. Maaf, adik kecil. Siapa namamu tadi? Oh, kalau tidak salah, kamu dulu yang ditabrak kereta kuda aneh itu, bukan? Ya, ini bekasnya. Oh, tangan dan kakimu penuh bekas luka. Boleh saya masuk, Kang? Tunggu. Ada yang akan aku tanyakan lagi padamu. Tentang kereta kuda itu lagi? Iya. Jangan, saya takut menceritakannya. Bukan. Aku hanya mau menanyakan kemana kamu waktu itu. Karena aku mencarimu di semak-semak. Tapi sampai hari siang, kamu tidak aku temukan. Padahal aku melihat jelas kamu terlempar di semak-semak. Dan darahmu banyak tercecer di sana. Waktu itu, saya terguling ke bawah. Lalu, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang menolong saya. Lalu, saya dirawat di rumahnya sampai saya sembuh. Oh, begitu. Syukurlah. Boleh saya masuk? Saya takut kereta kuda itu nanti datang lagi. Boleh. Dan kau tidak perlu takut. Aku akan menolongmu bila kereta kuda itu datang lagi kemari. Mari, aku antar menghadapi Ayu. Tidak usah, saya sudah tahu tempat dan Ayu Gandini. Baiklah, pengawal. Ya. Bukakan pintu regol itu. Ayo, tidak usah ragu-ragu. Ya. Baiklah. Nah, silakan kamu masuk. Pintu regol sudah dibukakan oleh pengawal itu. Terima kasih.
Tutup kembali pintu regol itu, pengawal. Ya, baik. Maaf Adirapa, kenapa kau izinkan dia masuk? Kenapa? Kau curiga pada perempuan kecil itu? Iya, aku curiga. Karena cara dia melihat kita tadi aneh sekali. Bahkan ketika dia bicara, aku melihat ada 2 taring yang panjang di samping bibirnya. Ketika dia menyeringai padaku, sewaktu aku membukakan pintu regol itu. Dan pasti dia yang telah mengganas dan membunuh penduduk desa ini beberapa waktu yang lalu. Hah? Oh, betul kau melihatnya begitu, Kuno? Betul, Adi. Kita harus kejar dia. Den Ayu dalam bahaya. Mari. Hop, ya. Cepat, buka pintu regol itu. Iya. Itu dia. Hei, tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan jalan dulu. Hah? Kemana dia? Baru saja dia berdiri di sini. Tuh, dia hilang, Adirapa. Celaka. Waduh, Den Ayu Gandini dalam bahaya. Kita cari dia di sekeliling halaman rumah ini. Kalau tidak ada, baru kita beritahukan Den Ayu sekarang juga. Supaya Den Ayu bersiap-siap. Iya. Tinggal 5 hari lagi, Aki Lumut. Iya, tinggal 5 hari lagi. Kita belum juga dapat cara untuk menghadapi Wulandari. Padahal ilmunya tinggi sekali. Ilmunya memang setingkat lebih tinggi darimu, Gandini. Bahkan mungkin 2 tingkat, Aki Lumut. Iya, bahkan mungkin 2 tingkat di atasmu. Dan kau pasti kalah menghadapinya nanti. Saya dan juga yang lain-lain bersedia membantu Den Ayu di dalam perang tanding itu nanti, Den Ayu. Betul, Ki Wista. Semua harus membantu aku. Tapi bagaimana cara membantuku? Itu yang harus kita pikirkan. Supaya tidak terlihat oleh pihak lawan kecurangan yang kita lakukan. Aku bersedia masuk ke dalam tubuhmu, Gandini. Sehingga seluruh kepandaianku bisa kau pergunakan saat itu. Tapi yang aku khawatirkan, kalau Aki Patok juga hadir di dalam perang tanding itu, maka dia pasti akan melihat kecurangan yang kita lakukan. Sehingga kita akan malu. Serba sulit. Ada orang mengetuk pintu kamar ini, Den Ayu. Siapa yang berani masuk kemari tengah malam begini, Ki Wista? Entahlah, Den Ayu. Padahal semua sudah dijaga oleh pengawal-pengawal kita. Ada tamu istimewa yang datang malam ini, Gandini. Sehingga para pengawal tidak bisa mencegahnya. Aki Lumut tahu? Ya, aku sudah merasakannya. Siapa kira-kira tamu ini, Aki Lumut? Bukakan saja pintu itu, supaya kau tahu siapa tamu yang datang malam ini. Tapi untuk tidak mengganggu kau dan tamumu itu, aku permisi dulu. Aki Lumut hilang, Den Ayu. Jangan hiraukan. Bukakan saja pintu itu, Ki Wista. Ya, baik, Den Ayu. Marompa, cepat mundur kemari, Ki Wista. Iya, Den Ayu. Kalian tidak usah takut. Karena kedatanganku ingin ikut perundingan yang sedang kalian lakukan ini. Silakan masuk, Marompang. Aku ingin bicara padamu, Gandini. Karena aku tahu kau sedang menghadapi kesulitan. Baru kali ini aku melihat wajah perempuan siluman ini. Menakutkan sekali. Ki Wista? Ki? Dia pingsan. Biarkan saja, Gandini. Nanti setelah aku pergi dari sini, dia akan sadar kembali. Apakah Marompang akan membunuhku malam ini? Aku tahu kau dalam kesulitan untuk menghadapi perang tanding 5 hari lagi, Gandini. Sehingga aku mau menolongmu. Dia tahu persoalan apa yang sedang aku hadapi. Tapi wajahnya ini sangat mengerikan. Belum pernah aku melihat wajah Marompang seburuk ini. Kau akan menghadapi perang tanding melawan Wulandari. Ya, dan perang tanding itu akan dilaksanakan pada malam bulan purnama mendatang. Ya, di dalam perang tanding nanti kau akan kalah menghadapi Wulandari. Karena gadis itu ilmunya semakin tinggi. Sedangkan ilmu yang kau miliki hanya begitu saja. Bahkan di dalam perang tanding itu nanti, kau bisa tewas di tangannya. Karena dia mempunyai dendam yang hebat terhadap dirimu. Ya, karena aku telah membunuh ibunya. Di hadapanku baru kau mau mengaku. Tapi bila di hadapan Wulandari, kau selalu menghindar di dalam persoalan ini. Karena ada keraguan bagiku untuk menghadapinya, Marompang. Rupanya kau sudah sadar sejak lama bahwa kau akan kalah bila bertarung dengan Wulandari. Ya, aku sadar. Nah, aku harap kau hentikan memusuhi aku. Sehingga aku akan dapat Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Akan aku terima tawaran Marompang ini? Jangan kau pikirkan lagi. Karena nyawamu akan melayang kalau kau tidak punya persiapan apa-apa. Iya juga. Aku belum mau mati sekarang. Aku masih ingin menikmati hidup ini.
Sementara itu di dalam kamar Gandini tampaklah Aki Lumut. Gandini dan Ki Wista sedang berunding untuk menghadapi perang tanding yang tinggal 5 hari lagi. Di dalam perundingan itu tiba-tiba Mak Rompang hadir. Sehingga Aki Lumut menghilang dulu untuk sementara. Tampaknya Aki Lumut tidak mau bertemu dengan Mak Rompang. Sementara Ki Wista tiba-tiba pingsan melihat wajah Mak Rompang yang sangat menakutkan itu. Kau masih belum mau menerima tawaranku, Gandini. Pikirkanlah. Nyawamu yang akan melayang bila kau tidak mempunyai persiapan apa-apa. Karena Wulandari sebenarnya bukan tandinganmu. Ilmunya jauh lebih tinggi bila dibandingkan denganmu. Hanya dalam 1-2 kali gebrakan saja, kau pasti tewas di tangannya. Baik, apa syarat tawaranmu itu, Mak Rompang? Jadi kau mau melupakan untuk memusuhi aku? Kau mau melupakan untuk membuang lambang kembang Kemboja yang ada di tengkukmu itu? Aku hanya mau bekerja sama denganmu dalam menghadapi perang tanding ini saja. Setelah itu, akan aku pikirkan lagi persoalan kita. Baik. Tapi aku yakin bahwa kau masih suka padaku. Sehingga perang tanding itu kau pilih di saat bulan purnama penuh. Aku memilih bulan purnama hanya supaya di dalam pertarungan malam hari bisa melihat lawan. Hanya itu. Sedangkan aku memilih malam hari, bila aku melakukan kecurangan-kecurangan, mereka tidak akan jelas melihatnya. Mereka itu bukan anak kecil, Gandini. Bahkan bila pertarungan itu dilakukan di dalam malam yang gelap gulita pun, mereka akan bisa melihat kecurangan yang kau lakukan. Walau sebesar pasir sekalipun. Oh, sudah begitu tinggi kah ilmu mereka? Ilmu Batara dan Wulandari sudah mendekati kesempurnaan. Sehingga aku sendiri pun susah untuk menghancurkan mereka. Cukup berbahaya keadaanku nanti. Bagaimana? Mau kau menerima jasa baikku? Bukankah tadi aku sudah bilang ya? Tapi hanya sebatas perang tanding ini saja. Baik. Nanti setelah perang tanding, kau bisa memikirkannya lagi. Nah, apa syaratnya, Mak Rompang? Supaya aku bisa menghadapi Wulandari dengan kekuatan yang hebat. Iya. Kau memilih perang tanding di saat bulan purnama penuh sudah tepat. Dan lakukanlah perang tanding itu setelah bulan purnama penuh berlalu beberapa saat. Karena di saat bulan purnama penuh itu nanti, kau harus menengadahkan mukamu ke arah bulan. Sehingga roh Raja Serigala Siluman masuk ke dalam dirimu. Nah, di saat itulah kau mempunyai ilmu yang hebat. Ilmu Raja Serigala Siluman. Sehingga Wulandari tidak akan bisa menghadapimu. Karena Wulandari akan kau robek-robek dengan gigimu. Kau akan mengamuk seperti serigala yang buas. Hanya itu yang harus aku lakukan? Ada lagi yang harus kau kerjakan. Apa itu? Kau tidak boleh membuang lambang kembang Kemboja di tengkukmu itu menjelang bulan purnama nanti. Rupanya Mak Rompang tidak tahu kalau aku juga mengalami kesulitan untuk membuang kembang Kemboja yang ada di tengkukku ini. Mau kau? Mau. Karena syarat itu tidak berat. Nah, nanti kau akan ditunggu oleh Angit di saat perang tanding itu berlangsung. Iya. Anggap saja Angit itu saudara sepupumu. Iya. Siapa? Saya Denayu, Adiropo. Masuk saja, Dirapa. Pintu itu tidak dipasak. Terima kasih, Denayu. Ada apa, Dirapa? Tampaknya kau tergesa-gesa. Ada perempuan kecil masuk ke rumah ini, Den. Siapa? Mungkin perempuan kecil itu adalah siluman yang sudah membunuh ratusan penduduk di desa ini, Den. Masa? Betul, Den. Nah, itu dia. Tadi Mak Rompang yang duduk di sampingku ini. Kemana Mak Rompang tadi? Mak Rompang sudah pergi. Aku disuruh mendampingimu di sini. Celaka. Iblis kecil ini sudah hadir di sampingku. Denayu, kenapa diam saja, Den? Cepat menyingkir. Dia itu sangat berbahaya. Bilang saja aku ini saudara sepupumu dan Tegasari Gandini. Dia maksudmu Dirapa? Betul, Den. Dia ini saudara sepupuku dari desa Tegalsari. Betul begitu, Den? Betul. Jadi kalian sudah percaya kan? Maaf, Denayu. Saya salah lihat kalau begitu. Pergilah ke tempat jagamu. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan padaku. Siaga, Denayu. Saya mohon diri. Angit juga tiba-tiba hilang dari sampingku. Oh, Aki Lumut. Iya, aku hadir lagi karena mereka sudah pergi. Terima kasih. Ki Wista masih pingsan. Karena Ki Wista terkejut melihat wajah Mak Rompang tadi. Biarkan saja. Sebentar lagi dia akan sadar dari pingsannya. Kasihan Ki Wista. Kau terima tawaran Mak Rompang tadi kan ini? Terpaksa, Aki.
karena aku tidak punya pilihan lain. Tapi menurut Aki Lumut bagaimana? Ya, untuk sementara apa boleh buat. Karena kita memang tidak punya jalan lain. Ada yang datang. Yang datang ini adalah Anindya. Tebakan Aki Lumut tepat sekali. Boleh saya masuk? Masuklah Anindya. Terima kasih. Oh, ada yang pingsan? Kirista pingsan karena terkejut. Terkejut karena melihat kehadiran dua perempuan tadi. Kau tahu Anindya? Iya, saya melihat kedatangan mereka. Yang satu sangat tua, sedangkan yang seorang lagi masih anak-anak. Matamu tajam sekali. Apakah boleh saya ikut berbincang-bincang di sini? Justru kau kami perlukan di sini. Ya, terima kasih. Sudah selesai semedimu, Wulandari? Sudah, Kang Batara. Sudah tenang batinmu? Sudah, Kang. Aku sudah memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga aku dilindungi dan diberkahi dalam perang tanding besok malam. Bagus. Aku juga sudah melihat di wajahmu bahwa kau tidak gelisah lagi. Kau sudah tenang, kau tidak murung lagi. Hatiku sudah tenang, Kang Batara. Perasaanku sudah mantap. Tidak ada yang perlu aku khawatirkan menghadapi pertarungan besok malam itu. Bagus, Wulandari. Bagus. Siapa yang bisa menguasai perasaannya di dalam menghadapi suatu pertarungan hidup mati, maka dialah yang bisa keluar sebagai pemenang. Semoga begitu, Kang Batara. Semoga semua merestui aku. Nyi Guru, Ki Mujur, kakek guru, bahkan Nini Jati Suli. Karena mereka pasti akan menyaksikannya dari alam sana. Tentu, Wulandari. Mereka semua menyayangimu, menyayangi kita. Sehingga mereka tentu akan memberikan restu dan doa mereka untukmu. Ya, itu yang aku harapkan, Kakang. Hari sudah larut malam, Wulan. Rasanya kita perlu istirahat. Supaya besok malam tenaga kita bisa penuh menghadapi perang tanding. Baik, Kang Batara. Hari sudah hampir tengah malam. Tapi Gandini dan rombongannya belum juga hadir di alun-alun ini. Mungkin sebentar lagi mereka akan hadir. Apakah mereka mencurangi kita? Apakah mereka sedang melakukan sesuatu di alun-alun ini? Tidak mungkin, Wulandari. Karena sejak beberapa hari ini, aku sudah berjaga-jaga di alun-alun ini siang dan malam tanpa bisa dilihat oleh satu orang pun. Aku sudah memeriksa semua sudut di alun-alun ini dan aku tidak menemukan apa-apa di sini. Sehingga kau tidak perlu cemas. Mereka betul-betul akan bertarung dengan cara kesatria. Terima kasih Aki Patok atas perhatian Aki Patok yang begitu besar padaku. Itu sudah menjadi kewajibanku, Wulandari. Tidak usah kau pikirkan betul. Itu mereka datang. Banyak sekali rombongan mereka. Yang berjalan paling depan adalah Gandini. Di belakangnya Aki Lumut. Diikuti oleh Anindya, lalu Kewistan. Sedangkan yang bersama dengan 5 orang pengawal itu adalah Adirapa. Masih ada satu orang lagi, Kang Batara. Dia berjalan digandeng Gandini. Betul, Batara. Ada perempuan kecil yang digandeng oleh Gandini. Oh, iya, betul. Aku baru melihatnya karena tadi terhalang oleh tubuh Gandini. Tampaknya tidak ada yang perlu dicurigai kecuali anak perempuan itu, Batara. Betul juga, Aki Patok. Tidak mungkin anak perempuan dibawa-bawa dalam pertarungan ini kalau tidak ada maksud tertentu dari mereka. Telapak kaki anak perempuan itu tidak menginjak tanah. Oh, siluman. Anak perempuan itu pasti siluman. Jangan khawatir, Wulandari. Aku akan mengawasi siluman kecil itu. Mengawasi semua rombongan yang dibawakan Dini. Tenangkan dirimu. Aku sudah tenang sejak kemarin malam, Kang Batara. Mereka kini sudah mengambil tempat di ujung alun-alun. Mereka rupanya sudah akan siap memulai pertarungan. Aku juga sudah siap, Kakang Batara. Bahkan aku sudah tidak sabar untuk memulai perang tanding ini. Tahan perasaanmu, Wulandari. Saat untuk memulai perang tanding sudah akan tiba. Mereka mengirim seorang utusan kemari. Laki-laki ini yang datang ke telaga sore mengantarkan surat tantangan untukku itu, Kakang Batara. Iya. Maaf, Kisanak. Aku diutus oleh Den Ayu Gandini untuk menyampaikan pesan sebelum perang tanding ini dimulai. Katakanlah, apa pesan majikanmu itu untuk kami? Den Ayu Gandini berpesan, perang tanding ini akan dimulai bila Den Ayu selesai melakukan semedi. Semedi? Kapan dan di mana majikanmu itu akan melakukannya? Den Ayu Gandini akan melakukan semedi di atas batu karang itu. Semedi itu dilakukan tepat tengah malam di saat bulan purnama penuh. Baik, akan kami tunggu majikanmu selesai melakukan semedinya. Terima kasih. Permisi. Apalagi yang akan dilakukan oleh Gandini? Pasti Gandini itu akan merapalkan suatu ilmu andalannya, Wulandari. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-21 Perang Tanding. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.